Jadi tour leader itu nggak melulu enak ya guys. Jadi ada suka dan juga ada dukanya. Ya, misalnya nih Bapak Hairul Anwar. Nah, Hairul Anwar ini wajahnya seperti ini. Terus saya juga harus tahu dia berangkatnya bareng istrinya kah. Pastikan teman-teman yang daftar umroh visanya benar-benar sudah terbit. Ternyata tidak seindah yang dibayangkan, tidak semudah yang dibayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama saya Agus Al-Fajri. Di video kali ini alhamdulillah saya lagi ada di kantor travel. Dan ini tuh sudah menghitung hari sebelum keberangkatan membawa jamaah ke Tanah Suci guys. Jadi rencananya dijadwalkan itu berangkat tanggal 14 Juli 2025. Nah, banyak teman-teman yang bilang, wah enak ya kamu pulang pergi ke Mekah. Terus sampai bilang apa seperti jalan ke air, seperti jalan ke kamar mandi gitu. It's different. Jadi maksudnya seperti yang deket banget, bisa pulang pergi ke Mekah Madinah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebetulnya guys, itu salah satu rezeki juga yang Allah berikan kepada saya, bisa pulang pergi ke Tanah Suci membersamai jemaah umroh. Tapi di satu sisi saya juga mau mengedukasi sama teman-teman penonton. Jadi tour leader itu nggak melulu enak ya guys. Jadi ada suka dan juga ada dukanya. Nah, seperti apa persiapan-persiapan saya sebelum berangkat ngebimbing jamaah ke Tanah Suci? Maka di video ini saya akan bahas satu persatu guys. Nah, yang namanya tour leader itu kan artinya pemimpin perjalanan atau pemimpin rombongan guys. Nah, menjadi pemimpin itu banyak tantangannya dan harus menguasai teknis-teknis perjalanan, kemudian persyaratan-persyaratan perjalanan, juga harus memiliki kemampuan manajerial, karena yang namanya naik pesawat itu kan berhubungan dengan waktu, jangan sampai telat gitu kan. Bahkan kita harus mengenal hotel, terus kemudian harus mengenal medan-medan di sana gitu kan. Ditambah yang namanya tour leader umroh itu kan ibadah. Nah, berarti harus juga memiliki pemahaman agama yang bagus mengenai apa saja nanti ibadah-ibadah yang akan dilakukan di Tanah Suci guys. Pertama-tama guys, sebelum berangkat ke bandara, biasanya saya di kantor suka ngecek administrasi atau kelengkapan para jamaah. Nah, ini yang pertama misalnya paspor ya. Ini paspor jamaah. Dan selain paspor, jamaah umroh itu juga diwajibkan untuk mengikuti vaksin meningitis guys. Nah, ini bukunya ya seperti ini. Bahkan sekarang ada vaksin terbaru katanya harus ikut vaksin polio juga guys. Nah, kalau jumlahnya ada 40, kita harus pastikan paspornya dan buku kuningnya juga ada 40 sesuai dengan jumlah jamaah. Dan biasanya karena kita ini baru ketemu mungkin beberapa kali di manasik, jadi saya juga belum banyak mengenal jamaah. Nah, yang saya lakukan teman-teman, nah ini kan di sini ada namanya ya sama fotonya, kemudian juga ada tempatnya, misalnya dia alamatnya di mana gitu ya. Ini kan tempat lahirnya di Bogor, apakah dia masih di Bogor atau udah pindah ke Subang. Nah, itu saya harus tahu ya. Misalnya nih Bapak Hairul Anwar. Nah, Hairul Anwar ini wajahnya seperti ini. Terus saya juga harus tahu dia berangkatnya bareng istrinya kah, bareng anak-anaknya atau seperti apa gitu ya. Terus dia punya riwayat sakit yang berbahaya atau tidak gitu kan. Nah, terus apakah dia butuh nanti di sana kebutuhannya kursi roda atau kebutuhan obat-obatan yang lain dan sebagainya. Nah, itu harus tahu guys. Jadi semakin banyak jamaah,
sebetulnya semakin effort yang dilakukan sama tour leader itu harus makin besar karena harus bisa mengcover atau profiling ya, memprofiling 40 jamaah tersebut. Jangan sampai kita nggak kenal sama jamaah atau kita manggilnya Pak, Pak, Bu, Bu. Nah, itu kan jamaah itu akan senang kalau kita panggil dengan namanya. Misalnya tadi ya, Pak Hairil, ayo berkumpul. Nah, itu akan lebih enak didengar oleh jemaahnya. Makanya persyaratan yang paling penting ya ini ya, paspor, terus buku vaksin, dan teman-teman juga itu persyaratan yang penting. Dan ini yang bisa membuat kalian masuk Saudi, yaitu visa guys ya. Seperti ini visa. Jadi pastikan teman-teman yang daftar umroh visanya benar-benar sudah terbit ya. Apalagi sekarang penerbitan visa ini cukup jelimet karena harus terhubung dengan hotel yang sudah terdaftar di Nusuk. Nah, ini alhamdulillah visa udah keluar ya. Kemudian teman-teman, ini juga ada buku atau dokumen tour leader ya, seperti ini bentuknya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Kamera agak deketan mungkin ya. Nah, ini di dalamnya ada absensi, ada pembagian kamar, ada itinerary, rencana biaya, paket informasi paket, manifest, tiket, surat tugas, dan lain sebagainya. Jadi sebelum berangkat itu ternyata saya itu benar-benar melakukan persiapan yang luar biasa. Jadi di balik kata orang enak ya bisa pulang pergi ke Mekah Madinah, ternyata tidak seindah yang dibayangkan, tidak semudah yang dibayangkan. Karena kita tadi selain membawa diri sendiri, kita membawa jamaah gitu ya. Nah, ini manifest ya, manifest ini daftar nama-namanya jamaah nih di sini ya. Itu usahakan tour leader harus hafal, jangan sampai tour leader nggak hafal. Yang tua yang mana, yang muda yang mana, yang masih fisiknya kuat yang mana gitu ya. Jangan sampai tour leader tuh nggak tahu. Karena itu nanti bisa memudahkan untuk koordinasi juga di sana. Nah, teman-teman, room list ini juga penting banget ya. Kenapa? Karena biasanya jamaah tuh pengennya suka request gitu. Misalnya dia pengen sekamar sama keluarganya, atau pas mana sih kenalan, ketemu, deket, ngeklik, akhirnya pengen sekamar juga sama temennya itu gitu. Nah, juga nih butuh butuh kemampuan khusus ya. Karena kadang kamar yang kita pesan alhamdulillah kalau sesuai ya bednya. Kadang ada kamar yang bednya nggak sesuai. Kita pesen misalnya bednya yang isi 4, tiba-tiba sampai sana ada yang isinya 3 misalnya ya. Kadang seperti itu, walaupun nggak sering sih. Nah, ini dia nih pembagian kamarnya ya, seperti ini juga harus dipersiapkan sebelum keberangkatan. Nah, itinerary ini kegiatan dari hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Karena kebetulan besok programnya 9 hari. Nah, tour leader itu juga harus timingnya, memanage waktunya itu harus bagus, harus baik. Karena semua kegiatan umroh itu sangat erat kaitannya dengan jam, dengan waktu ya. Misalnya waktu tahajud, berarti jam 3 atau setengah 4 harus udah bangun nih, bangunin jamaahnya. Kalau telat dikit ya nanti udah keburu subuh gitu kan. Terus di beberapa waktu seperti waktu makan, kadang kita kalau telat datang ke restoran hotel, restorannya udah tutup. Nah, makanya terus mau tur baik itu tur Madinah atau tur Mekah, itu kalau telat dikit ya, bis udah datang misalnya jamaah belum siap, nah ini kan jadi permasalahan juga. Makanya ternyata cukup lumayan loh ya pekerjaan tour leader itu ya, harus bisa memanage gitu ya, memanage tadi jamaahnya yang 40 itu, kemudian bisa tepat waktu, bisa dikelola dengan baik, sehingga itinerary atau agenda-agenda kegiatan yang udah direncanakan itu bisa berjalan sesuai rencana. Nah, selain itu teman-teman, saya juga harus menguasai
memanage keuangan atau pengeluaran yang nanti bakal muncul selama di Mekah maupun di Madinah. Biasanya saya kalau berangkat sama kantor suka dibekelin ya. Ini bisa teman-teman lihat nih. Ini bekalnya sekitar 15.000 sampai 16.000 real. Dan ini item-item pengeluaran. Nah, kadang di sini pun ada item-item yang kita tuh harus bisa menghemat gitu ya. Kalau di sini tercatat misalnya pengeluarannya 100 real. Kalau bisa diperkecil ya, diperhemat, kenapa enggak? Nah, makanya di sini juga kemampuan tour leader mengelola uang bekal itu juga sangat penting ya guys, Masya Allah. Dan itu uangnya uang real loh ya, bukan uang rupiah. Masih. It's different. Teman-teman yang bilang ke saya itu enak banget ya kamu pulang pergi. Guys, sebetulnya itu juga saya sangat bersyukur bisa pulang pergi ke Mekah Madinah gitu ya. Apalagi ini menemani, membimbing jamaah untuk bisa beribadah di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi di balik itu semua persiapan saya sangat panjang guys. Ini baru persiapan yang sifatnya bisa dilakukan tanpa harus ketemu langsung dengan jamaah ya. Ini sifatnya masih sifat bisa kita baca, bisa kita lihat, bisa kita pahami. Nanti di Mekah atau Madinah sana atau di bandara itu ada persiapan yang cukup harus dikuasai juga karena itu langsung terjun di medan lapangan begitu ya. Atau teknis lah, bahasanya teknis perjalanan. Nah, makanya buat teman-teman yang nonton video ini gitu ya, dah setia nonton di channel Agus Al-Fajri, saya doakan mudah-mudahan teman juga bisa segera datang ke dua tanah suci Mekah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe di video ini. Dan tonton terus channelnya ya untuk update keberangkatan saya nanti tanggal 14 Juli 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.